Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari absen dulu ya. Iya. Pintar sekali semuanya. Iya. Pertama Alfiona, Almira, Hadir. Anggi, Anissa, Siva, Aulia, Hadir. Azahra, Legis, belum masuk ya? Masuk pulang ya? Hanum, Izizi, Eka, Nadia Nur, Nagita, dan Naja, Najma, Najwa Aisyah, Najwa Nafisa, Nazila, Nazula, Nirmala, Nur Aini, mana? Nur Aini, oh itu. Salma, Sukarina, tugas. Izin OSIS ya. Siva juga sama. Siva, izin OSIS juga. Apa? Oh gue. Tadi OSIS apa itu tadi? Sukarina, Olimpiade, Ulfa, Yevi, Julia, Yumna, Zakiatus, Zeta, pulang, sakit, acara keluarga. Baik, meneruskan materi di pertemuan kemarin kita sudah sedikit ya kita mengimprovisasi beberapa hal. Perkenalan sama AI sudah. Hari ini kita tidak lanjutnya dari pengenalan kemarin. Dan juga kita sudah lihat beberapa episode tentang film juga mengenai tentang AI. Sedikit menghibur ya. Iya. Ya, semoga bisa lain waktu kita habiskan videonya juga. Harus ya. Iya. Nah, sebelum kita kenal namanya AI lebih lanjut, kita hari ini nanti saya mau mencoba di antara kalian itu kenal ya, mau nyoba ada Gemini, ada ChatGPT, ada Copilot atau Grok atau apa yang lain, silakan nyoba hari ini nanti. Nah, sebelum kita nyoba, akan saya jelaskan sedikit dulu ya, biar kalian lebih memahami harus bagaimana nanti di mapel hari ini. Ini saya kemas dalam sebuah buku ini ya, AI dan kolaborasi manusia masa depan kita. Selamat datang kita. AI saya ucapkan selamat datang gitu ya. Kita kenal sekarang namanya AI. Kecerdasan buatan bukan lagi fiksi, bukan lagi sekedar film, bukan lagi sekedar khayalan, tapi sudah kenyataan. Apapun yang kita kerjakan semuanya sehari-hari menggunakan AI. Mau nyapu udah pakai robot yang bisa berjalan sendiri. Mau beli kopi sudah bisa minum pakai pesannya lewat AI juga. Mau apa lagi? Mau ngambil uang sudah ada AI juga. Mau apa lagi? Mau absen udah pakai pendeteksi wajah dan sebagainya. Tujuannya pada hari ini apa? Pengenalan AI, kalian bisa menggunakannya berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran kalian. Jadi nggak cuma gunakan sekedar mau nyari hal-hal sepele ya. Jadi iseng-iseng gitu enggak. Tapi kita bisa memanfaatkan secara benar dan baik. Seperti mau jadi apa? Musisi, kita bikin lirik lagu dari referensi, udah pusing nih dari referensi. Terus mau apa lagi? Mau ngobrol apa sih namanya?
MC ya, MC. Mau MC juga tadi bisa. Mau apa lagi? Mau apa? Mau pengen apa? Mau jadi pilot? Nah, ada juga mau jadi apa? Mau masak, nyari apa? Resep ya, bisa. Dan memahami cara kerjanya lebih benar lagi dan bisa bekerja sama dengan AI, bukan sekedar cuma pengetahuan saja, tapi kita bisa berkolaborasi. Apa itu AI ya? Sesuai kata-katanya apa? Program komputer atau mesin? AI itu apa? Kalau di sini? Jadi AI apakah dia belajar juga? Ya. Kalau kita menginputkan pertanyaan, pernah nggak kalian itu mendapatkan jawaban tidak sesuai? Sering. Pernah. Kenapa kok bisa tidak menjawab sesuai dengan kata-kata kita? Karena AI tersebut belum belajar apa yang kalian inginkan tadi. Maaf, referensi yang Anda cari tidak termuat, gitu ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana biar bisa sering-sering ditanya, kamu cantik, kamu apa, gitu ya. Kamu pengen nanyain foto apa, terus gambar, kamu ngupload gambar, bikin gambar sesuai gambar kamu, terus tidak sesuai ekspektasi kamu, terus dilatih seperti manusia. Jadi kata-kata di sini adalah berpikir dan belajar seperti manusia. Kalau kalian tanyain berulang-ulang berlanjut-lanjut, dia akan terisi materinya sama kayak manusia, ada memorinya. Semakin sering ditanya, semakin pintar. Mungkin berisi, ya kayak ilmu pagi gitu ya. Lah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah kalian sering nyari contoh musik, gitu ya. Dia kan mempelajari apa yang kamu cari. Musik rock, pertama itu musik secara umum. Terus kamu tanya lagi, lebih indie lagi musiknya, pop akhirnya. Mau lebih fokus lagi, bandnya apa? Nanti dia akan bekerja lebih detail lagi. Baru dia akan bisa memberikan keputusan seperti kalian yang kalian mau. Nah, ini cara kerjanya. Cara kerja dari AI itu dikemas secara pendek seperti ini, sederhananya ya. Kamu bertanya kepada ChatGPT, apa ibu kota Indonesia? Nah, itu sebagai input ChatGPT memproses pertanyaan dan mencari informasi proses. ChatGPT menjawab, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Seperti manusia berkomunikasi. Saya tanya kepada Keira sudah makan? Keira menjawab, sudah. Nah, pertanyaan saya itu adalah input. Keira berpikir itu adalah proses. Nah, kemudian outputnya sudah Pak. Nah, itu namanya. Nah, kalau di AI menerima informasi apa yang kalian ketik. Apa? YouTube dari Deddy Corbuzier gitu ya, Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, terus muncul proses sama ini nih. Nah, ada sistem rekomendasinya seperti search engine. Nah, proses semuanya ditunjukkan. Nah, lama-kelamaan dia akan berpikir terus ditunjukkan Deddy Corbuzier adalah seorang apa sampai menunjukkan secara detail, gambarnya juga direkomendasikan. Ini adalah bagaimana cara. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang ini ada beberapa aplikasi, ada Google Assistant, ada Teachable Machine atau ChatGPT. Nah, saya ingin kalian mengeksplorasi ya sebelum kita bekerja kelompok. Nah, saya sudah siapkan semuanya. Jadi kita bertugas, silakan nanti dibagi. Ini tugasnya adalah pilih salah satu AI, lakukan beberapa interaksi, kasih input.
kalian nulis apapun yang kalian mau, terserah. Kemudian dari apa yang kalian lakukan, catat apa yang kalian itu loh. Inputnya apa? Aku cantik, ChatGPT enggak sih? Enggak banget. Jadi menjawab gitu ya. Karena ini kan nggak punya hati, ngomong semaunya. Terus kamu di sini ada komputernya beberapa kan ada foto. Kamu foto terus kamu lampirkan. Coba AI gambar, buatkan gambar Ghibli untukku gitu ya. Nah dengan dasar fotomu ini, gambarlah. Terus kasih komentar dong. Terus ya komentar sesuai, terus kamu nggak terima. Nah itu adalah AI. Itu adalah proses yang kalian lakukan nanti. Tolong di sini nanti ada beberapa hal untuk bisa dijawab dengan sesuai tugasnya aja. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Apa Pak? Teachable machine? Apa Pak? ChatGPT? Apa Pak? Google Assistant? Katanya? Bedanya apa? Nah, kalau ChatGPT itu adalah kecerdasan buatan berbasis teks. Kita nyari sesuatu hal terus diberikan rekomendasi. Nah, kita bisa berdiskusi pakai teks. Nah, tapi dia juga ada suaranya, namanya Sora, tapi terbatas. Kalau teachable machine, saya kurang pintar bahasa Inggris. Latih AI untuk menganalisis suara. Jadi nanti di situ sebuah aplikasi, nanti boleh kok kita latihan bareng yang teachable. Kalau kamu ingin nyoba, mungkin ini agak sedikit rumit ya, karena apa? Ada coding di dalamnya. Nanti kita belajar itu namanya memasukkan file, memindahkan file. Tapi terlalu lama kayaknya 90 menit tidak cukup. Saya biasanya praktik yang bagian itu 3 hari karena setiap orang itu nanti nyoba. Nah, terus satu anak error, satu kelas error. Nah, pasti itu satu kelas tanya Pak, di mana kamu nggak jadi? Nah, karena apa? Teachable machine ini adalah implementasi sederhana sebelum menjadi ChatGPT. Nah, ini adalah praktikum sederhana bagaimana mengenali. Contoh, di situ dikasih materi foto-foto kalian. Nah, nanti disuruh ngisi foto-foto atau data. Terus ketika kalian ketikkan, dia akan menginputkan data. Mirip nih kayak si ini, mirip nih kayak si itu, mirip kucing itu juga bisa. Sesuai dengan data yang dimasukkan. Nah, seperti apa? Alat pendeteksi wajah. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh cara kerjanya. Google Assistant. Seperti apa Google Assistant? Oke Google, berikan saya rekomendasi foto. Oke Google, berikan saya rekomendasi prompt apa-apa gitu ya. Nah, itu perintah suara. Jadi Google Assistant ini juga bisa dilakukan di beberapa komputer yang I/O di sini. Pakai bagaimana? Nanti buka Google, kemudian klik gambar apa namanya? Kalau di sini bisa diklik gambar. Di sini bisa diklik ya. Terus gambar apa itu namanya? Nah, mikrofon ini diizinkan untuk mengunjungi situs. Nah, oke Google, berikan saya contoh rekomendasi film. Nah, jadi saya nggak perlu ngetik ini. Itu HP saya juga langsung deteksi karena apa? Deteksi suara saya. Gemini, ini saya bilang, oke Google, berikan saya rekomendasi film. Saya belum ngetik apapun, tapi dia mengenali suara saya. Saya merekomendasikan The Shawshank Redemption, Inception, atau Parasite. Nah, lanjut ya. Oke.
Lanjut ya, sekali lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan untuk sebagian dari kalian untuk ini saya bagikan. Ya, lembar kerja masing-masing dikerjakan masing-masing ya. Kalau ada kesulitan langsung ditanyakan, Pak ini, Pak itu, ya. Udah. Ini. Untuk komputer yang belum belum I/O itu belum ada mic-nya, mungkin pakai ketik ya, dengan komputer PC. Tapi kalau yang I/O bisa menggunakan yang layar aja ini ya, ini bisa menggunakan mikrofon kalau mau pakai. Tapi syaratnya adalah fiturnya diaktifkan dahulu. Artinya saya ulangi lagi buka ya, guys gak apa-apa. Ini waktunya adalah setengah jam, 20 menit kan semua. 20 menit cukup kan atau setengah jam? Masih ada kerja kelompok nanti. Oke, silakan eksplorasi selama 30 menit. Mic-nya sebelah mana? Suara kurang keras. Oke Google, rekomendasi tempatnya bagus. Bahasa dia bahasa Inggris ganti bahasanya dulu. Oke Google. Ya apa-apa, kan bisa. Oke Google. Login dulu, coba login dulu. Kayaknya dia deteksi bahasa Inggris karena kalian sudah login. Login yang ada aja. Dengan seorang perempuan. Login ya? Ini enggak bisa login semua. Pakai akun belajar.id. Pakai akun belajar.id ya kalau nggak bisa login pakai akun kalian karena kan nggak bawa HP ya. Sudah lebih. Ya. Pakai apa? Kopi lah boleh. Kan saya minta coba sesuai selera. Aku pakai AI apa? Perangkatnya. ChatGPT. Tulis ChatGPT. Lalu tim pakai belajar.id. Kalau punya teman yang kalian tahu, belajar.id yang kalian tahu. Ya, Google Assistant. Kalau Google punya namanya Sora. Boleh. Gemini itu miliknya Google ya, karena dia sebagai AI, sebagai pengganti Google Assistant. Ini bisa dikatakan Google Assistant, bisa dikatakan Gemini.
output yang biasa melakukan itu jawabannya Ya, enggak, anu diringkas aja, diringkas sesuainya di sini. Nah, bagaimana AI merespon input tersebut, perhatikan responnya. Berarti apa? Menyimpulkan. Jadi nggak usah ditulis semua ya, so tulisannya baik. Terus apa output yang dihasilkan oleh AI? Menurutmu apakah AI ini bermanfaat? Jelaskan singkat. Itu berdiri bisa ya. Boleh. Nggak harus sensitivity. Ada namanya Grok ya, ini boleh saya tunjukkan ya. Kalian boleh coba. Ada namanya Grok, ini miliknya Grok AI. Ini yang punya Twitter. Kalian tahu X ya? Nah, X ya. Kalau kalian punya akun X atau Twitter dulu, nah ini pakainya. Gak lama karena ya ini koneksinya banyak. Nah ini Grok ya. Ini Grok. Terus ada ChatGPT. Nah ini ChatGPT. Terus ada lagi saya Dasupa. Kalian percaya nggak Canva bisa digunakan jadi AI? Ini Supa.ai, Super AI ya. Terus ada lagi Canva ya. Kita pakai Canva. Ya. Deskripsikan input itu tadi seperti yang saya berikan di sana tadi. Input itu adalah sesuatu yang kamu tanyakan. Contoh, apakah ibu kota Indonesia? Kamu ingin tanya, makanan terenak di Indonesia apa? Nah itu adalah input pertanyaan. Nah ini ya, terus setelah sini kan biasanya desain ya tak? Di depan ini desain. Ini diklik AI Canva, ini bisa. Nah ini udah bisa jelaskan. Desain kartu gitu ya. Nah di bawahnya langsung muncul gambar Anda. Jelaskan gambar di benak Anda. Ini mau bikin gambar. Nah ini langsung ada desain kartu. Apalagi Blackbox AI. Blackbox AI itu adalah ini biasanya digunakan oleh biasanya apa namanya? Nah di sini tertulis ya app builder, link, image atau apa. Ini biasanya digunakan oleh ahli-ahli IT ya, biasanya Blackbox AI. Gimana? Kok bisa gitu Pak? Bisa. Terus ada lagi Copilot, miliknya Microsoft atau komputer yang berbasis Windows. Kalau komputer Windows ini biasanya ada di sini, udah ada aplikasinya di depan ya. Lihat ke komputer saya di depan aja di sana. Nah ini langsung terinstall. Nah ini Copilot langsung terinstall di komputer. Karena apa? Komputernya sudah ada Copilotnya. Terus di sini juga saya install, ada namanya VB. Nah saya punya aplikasi namanya Virtual Studio. Nah ini juga ada AI-nya. Nah, ada AI-nya di sini.
Saya mau bikin apa? Bikin desain HTML gitu ya. HTML, saya ketikkan, udah ada ini. Saya diberikan referensi, saya jadi mau coding di sini. Saya copy, saya masukkan sini. Nah. Apalagi meta. Ini meta AI. Ini meta AI juga ada. Yang suka pakai Facebook. Nah, ini tanya meta juga ada, meta. Banyak ya. Ini meta. Meta itu nama dulunya Facebook. Biasanya ada di WhatsApp ya. Iya. Banyak ini. Kalian mau yang mana? Atau teachable machine. Nah, ini ada saya pakai teachable machine ya di depan ya. Terus saya klik image project standar image. Nah, siapa yang mau direkam gambarnya? Saya. Oke, sini maju sini. Oke. Kelas 1. Oke, silakan. Terserah pakai gaya gerak wajah kanan kiri depan belakang ya. Oke, silakan ya, gerak. Gambarnya kanan kiri, atas bawah. Nah, oke, ada ini ada 100 gambar ya. Oke, lanjut. Hah? Oke, ini datanya udah ganti orang. Namanya siapa? Namamu tadi? Ulfa ya. Ini saya tulis Ulfa. Siapa lagi yang mau direkam gambarnya? Yo Mira, coba Mira. Ini. Kepalanya bergerak ya. Atau mulutnya mangap-mangap. Kerja 1, 2, 3, ayo. Oke. Gak expect ya. Nah, kita ibaratkan dua data ini, kemudian kita train model. Kita train. Oke, kita tunggu dulu. Oke, silakan siapa yang minat tadi? Nah, wajah saya bingung ya, datanya bingung ya. Tapi wajah saya kok kedeteksi. Kenapa? Karena saya berada di bahu saya ini, warna biru ini terdeteksi. Nah, misal tadi siapa? Keira ya, Keira sini. Keira. Nah, silakan sini, wajahnya dimasukkan sini. Nah, dia akan berubah menjadi enggak deteksi. Nah, ini 100%. Nah, itu ya, lebih cenderung ke 100% yang kelas. Nah, berarti lupa sini. Nah, ulpanya sedikit banyak terdeteksi ya. Kamar mandi ya. Nah, ini ya langsung muncul ya. Nah, dia langsung 100% ulpa. Nah, inilah namanya teachable. Kalau mau nyoba juga boleh. Nah, ini aplikasi yang lebih sederhana daripada ChatGPT atau yang lain-lain. Ini boleh digunakan juga.
Nah, kemarin kita lihat film namanya film apa? Nah, kan ada menunjukkan gambar apa gitu kan? Nah, dasarnya bisa jadi seperti tadi. Silakan dilanjutkan. Sudah? Silakan langsung dijawab ya, nggak usah lama-lama, 10 menit. Yang sudah bisa dikumpulkan langsung. Kasih nama, itu ada nama, ada ya? Ojoan kasih nama kalian. Nama kelas, ya. Mau dong kenalan sama kamu ya. Boleh gitu, boleh. Terus ketika ada tulisan seperti ini berarti kita diminta login dulu. Baca di login ya biar kita dapat jawabannya. Jadi semua yang kita gunakan dirujukan login. Kalau panjang-panjang, sederhana saja. Nah, setelah ini kita akan kerja kelompok. Nah, yang kerja kelompok ini nanti lebih panjang waktunya. Pak Ibu gimana jawabnya? Bagaimana? Yang respon gimana jawabnya? Respons, bagaimana cara AI memproses tadi dari sini tadi sepemahaman kamu. Ketika kamu contoh, hai kasih aku tips untuk semangat belajar, terus dia menjawab. Nah dari jawaban ini namanya respon. Kamu merasa bagaimana? Ketika setelah kamu infokan, dia menjawab seperti apa? Nah, Berarti ini yang sulit. di apa namanya diringkas saja. Kalau betul semua nanti tidak selesai. Sudah. AI bisa nggak bikin gambar? Bisa nggak bikin komik? Kita coba. Ayo yang lain
segera dikumpulkan. Ya, cepat ya. Nah, ayo scroll apa itu, ayo kelihatan loh. Ayo tugasnya selesaikan tugas dulu, nanti kita kasih waktu nanti. Oh itu cepat. Ini terus ya nggak apa-apa. Yuk close dulu chat sosial medianya, close dulu ya. Kita fokus pada kegiatan hari ini dulu. Insya Allah nanti akan kita berikan waktu untuk berselancar ya. Nanti kita berikan waktu agar bisa diminimize dulu, minimize. Saya tidak minta untuk ditutup karena ini tidak zamannya teknologi digital itu tidak bisa dibendung ya. Jadi bisa kita batasi diri kita biar kita lebih bisa memilah. Ya, silakan untuk di minimize dulu sosial media ini. Udah ya, udah semua? Ayo, siapa itu? Ayo di minimize dulu sekali lagi. Di minimize dulu sosial media ini. Ayo di minimize dulu. Ayo di minimize dulu sosial medianya. Oke, kita lanjutkan. Ya, apakah ini bisa membuat gambar ini ya? Bisa kita contohkan di sini. Saya mulai. Di sini saya membuat aplikasi, kita ambilkan dari sana juga. Nah, jadi kalau kita membuat sesuatu, kita harus detail. Dari cara kita mau ngomong, seseorang akan tahu maksud kita kalau kita bisa ngomong secara jelas. Lalu nggak jelas, apakah dia akan menunjukkan sesuatu respon yang sesuai? Tidak. Nah, ketika kita mau meminta sesuatu atau kita bertanya sesuatu, kita berikan sedetail mungkin. Nah, di sini kasih judul, ya. Kita kan mau bikin komik, nah, kasih judul.
berapa strip, alur ceritanya apa, latar belakangnya apa, tokohnya berapa, terus apa lagi, gayanya seperti apa, plot ceritanya seperti apa. Nah, baru mereka akan memberikan jawaban. Nih, formatnya berapa ya, karakternya bagaimana, siapa saja, latar belakangnya, plot ceritanya. Nah, di sini loh, kalau kita ngomong sesuai dengan alur ceritanya, itu akan dimengerti dengan baik. Nah, setelah itu mereka akan memahami maunya kita bagaimana. Saya minta 3 strip, muncullah 3 strip. Nah, di sini saya kemarin ngobrol sama anak SMP. Namanya ini satu Abida, yang satu namanya Zeli. Nah, ini Abida sama Zeli. Terus setelah ceritanya sudah terbentuk, saya minta lanjutan ceritanya. Apakah AI ini bisa mengerti? Bisa. Langsung aja terus aja. Karena kita hari ini temanya adalah border. Langsung yang satu kasih 3 strip, yang kedua dikasih 5 strip. Nah, sesuai dengan mau kita tadi. Nah, lanjut ya. Baik, kita kembali ke materi kita. Sudah dikumpulkan semua? Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah, sekarang kita bekerja kelompok. Setelah kita tadi, biar kita lebih memahami, berkolaborasi, kita sesama manusia, kita akan membuat kelompok dalam rangka untuk apa? Untuk lebih membuat ide yang lebih luas, memahaminya lebih mudah lagi. Nah, dari diskusi ini, saya ingin kalian bikin skenario. Nah, di sini sudah saya kasih pilihan. Pilih satu ide. AI membantu kalian saat mencari materi yang sulit. AI mendeteksi penyakit berdasarkan gejala. Nah, gejala apa? Saya diken. Bahasa diken apa? Skabies. Bahasa Jawa tadi ya. Mohon maaf. Kita kena skabies. Wah, ini kurang mandi, kenapa ini? Nah, secara menjelaskannya tidak detail. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari jawaban menggunakan AI, bantuan AI. Membantu petani memantau kesehatan tanaman. Nah, apakah bisa? Bisa. Menggunakan AI merekomendasikan film berdasarkan kesukaan. Nah, di sini nanti kalian saya minta untuk membuat ini. Nah, setelah kalian mengerjakan, silakan untuk kalian membuat sebuah flowchart. Jadi urutan dari apa itu pembuatan tadi. Dulu memberikan tugas. Ini contoh ya. Saya memberikan tugas presentasi tentang bahasa Indonesia. Nah, terus langkah berikutnya, jadi garis kayak bagan itu, flowchart itu kayak bagan. Nah, siswa meminta bantuan AI. Nah, kamu meminta bantuan AI untuk mencari informasi dan kerangka presentasi. Nah, setelah itu apa? Ketika sudah siswa meminta bantuan AI, berikutnya AI memberikan informasi saran. Karena apa? Seluruh siswa atau kalian itu membuat tugasnya masing-masing. Setelah itu sudah mendapatkan informasi, siswa mengembangkan presentasi. Nah, setelah memberikan presentasi sudah selesai nih. Nah, yang terakhir siswa mempresentasikan apa yang dikerjakan. Nah, seperti itu. Seperti apa? Ini saya contohkan ya. Kok susah, Pak? Enggak susah. Ini yang kemarin ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ada problem, ada manusia bekerja sama dengan AI. Jadi gambarnya tadi loh, yang saya bikinkan tadi. Nah, kan ada tugas presentasi dan bla 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 bla. Nah, ini ada namanya, saya kasih tugas kalian. Nah, ini saya bikin flowchart itu gambar.
gambar seperti ini. Boleh menggunakan yang ada di sini, boleh menggunakan digambar manual. Nah, apa? Human AI bekerja. Kenapa kok garisnya saling berhubungan? Bekerja sama. Nah, manusia memberikan input. Nah, AI memberikan output. Nah, kenapa? Karena AI akan membantu kalian mencari jawaban. Nah, manusia mencari jawaban, AI memberikan jawaban. Nah, ini loh ada proses di mana collaboration AI. Nah, kalian saling memberikan impuls mutualismenya. Mutualisme nggak ya AI sama manusia ya? Nggak tahu Pak. Baik, sekarang ini saya bagi 6 kelompok. Satu kelasan 30, tadi hadir berapa 3. Nah, ini sengki 3. Jadi boleh loro mas lah. Ini 55 ya? 4. Satu ke sana. Satu tidak. Ini kan 4. 3. 4, 1. Yang di sini 1, di sini 1. Yang 4. Yang di sini pindah sini 1. Siapa? Apa ya? Pilih. Siapa? Saya mendidih. Siapa yang mau kesini? Saya nggak mau memaksa. Siapa yang mau kesini? Ayo. Yuna ya. Oke, Yuna ya. Oke. Komputernya belum kan ada. 2, 3. Ya pindah ke sana tak kasih kerubuk. Ya pindah ke sana tak kasih kerubuk. Biar itu aja dong. Silakan bekerja. Waktunya 30 menit ya, setengah jam. Saya ulangi lagi, ini namanya flow chat. Ya, flow chat karena ada proses di balik ini namanya flow chat. Kalau kurang paham tanya ke AI, apa itu flow chat? Jadi informasi bukan hanya dari manusia. Komputer di sini semuanya bisa digunakan sebagai pembantu kalian. Bantu kalian biar bisa. Passwordnya tahu bunyinya. Sendiri, boleh sendiri.
bunga aja, nama bunga. Pokoknya nama bunga ya. Apa hewan nama bunga? Ada yang request gimana aja Pak? Ya. Gak bisa. Oke, masalahnya ada 4 ya tadi ya. Masalahnya ada 4 ya. Jangan lupa pilih salah satu. Nih, masalahnya 4 ini. Pilih satu. Ide berikut, kamu pilih yang mana? Pilih salah satu ya. Bukan yang ini Pak. Apa? Skenario-nya, skenario. Kalau ini kan judulnya kan yang nomor 1 pendidikan itu maksudnya mahasiswa mencari materi sulit. Kamu pilih pendidikan atau mencari perusahaan, kan membantu mencari proses mendeteksi penyakit gejala ini kesehatan. Terus ini harus seperti ini. Satu itu aja. Kolaborasi AI itu maksudnya kalian itu ya mau pakai AI apapun boleh. Jadi di sini tak kasih masalah.
Kamu ingin membantu materi sulit, terus kamu bikin flowchart yang sedikit, ya dan kalian. Nah, contohnya saya udah buat yang saya udah buat ini. Saya buat yang AI untuk film. Nah, ini udah saya buat favorit film. Ada kita users, terus kita tanya AI, dia ngasih rekomendasi. Titik. Nah, makanya tanya ke AI, bantu saya bikin flowchartnya dari ini. Terus saya harus bisa menjelaskan. Jadi bukan sekedar kalian itu tanya AI-nya, tapi nanti kalian saya minta untuk presentasi masing-masing kelompok nanti presentasikan hasil flowchart kalian. Seperti itu. Alisa Jotela 73 SMA.belajar.id Sembreno 45 SMA SMA.belajar.id. Oke, saya minta bantuan AI sekarang. Ya, ini saya nyontohkan aja ya. Dan kalian sama-sama membuat ya. Kalau ada kebingungan, kayaknya masih lihat-lihat dari tadi kertasnya masih dipelototin. Ini diapakan ini? Kita coba membuat. Tempat saya di sini mau pakai mana ya? ChatGPT aja. Oke, ChatGPT. Masalahnya apa enaknya ya? Jadwal jalan-jalan. Sebagai saya ini mikir masalah gini aja. Saya mau traveling di area Blitar gitu ya. Saya mau bikin jadwal pariwisata di daerah Blitar. Sebagai seorang traveler, bantu saya membuat jadwal jalan
di daerah Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini saya dibikinin nih. Berikut contoh jadwal jalan-jalan 2 hari 1 malam di Kota Blitar. Jadwal ini cocok untuk traveler eksplorasi budaya ya. Pagi hari kita sarapan. Bari. Terus ke perpus dulu, terus Museum Bung Karno, eksplorasi. Karena apa? Saya kepikirannya ini momentum kemerdekaan. Air bakar mami. Ada toh? Makan malam khas Blitar di ayam bakar Bu Mami. Kenapa kok Bu Mami? Karena atau rekomendasi AI ini nyari rekomendasi yang ratingnya tertinggi. Jadi kan rating di Google-nya tinggi, akhirnya yang muncul ayam bakar Bu Mami. Kenapa kok yang munculnya Blitar Park ini, yang dekat-dekat? Terus Hotel Tugu Sri Lestari, karena ini juga dekat. Hari kedua sudah ya. Nah, dari proses ini tadi apa? Kita disuruh apa? Tadi disuruh apa? Tugas. Nah, tadi saya bikin ide berikut, mendeteksi penyakit, membantu. Lah, di kertasnya kalian tadi disuruh apa? Mana? Nah, ini ya. Mana? Lah, rancang idenya sudah ya, kolaborasinya sudah ya. Rancang alur interaksi manusia dan AI. Nah, tulis saja di sini kalau kalian bingung. Rancang apa tadi? Alur apa? Skema interaksi ya. Interaksi manusia dan AI. Ngono ya, tulis dulu. Berikut rancangan alur skemanya. Nah, di sini kan sudah dibuatkan ya. Nah, ini skemanya. Gambar itu kalau kamu bingung digambar aja sesuai skemanya ini. Nah, kalau sudah, ini kan sudah dibuatkan alur sama skemanya. Nah, di sini ada penjelasan. Tugas dari kelompok kalian nanti ada yang harus bisa menjelaskan ini. Nah, langkah 1, input manusia. Nah, contoh mengetik pertanyaan, memberikan suara, menerima input sistem. Nah, ini ya. Kan ada satu kelompok ada berlima ya, Pak. Nah, 1 megang yang sudah bikin, satunya nanti presentasi bagian penjelasan tiap tahap. Terus di sini saya ada contoh kasus, rekomendasi film kesukaan ini loh. Nah, ini loh. Saya suka film aksi berpetualang, menerima input proses genre kesukaan. Ini dibantu loh sama AI mengerjakan tugas ini. Coba, terus kalian biar nggak sama tugasnya sama kelompok lain. Oh, kok temamu sama ya? Nanti tambah sini. Coba contoh lain, gitu aja. Contoh lain. Berikut alur interaksinya. Oh, contoh lain. Skema interaksi manusia di jenjang pendidikan, belajar matematika. Nah, ini. Nah, itu ya. Ini yang perlu kalian tulis. Kalian gambar.
Gimana? Tidak tahu Pak. Kayak gini Pak. Keluar lagi. Lagi buat. Nah, ini proses ini. Bapak satu. Kelompok gambar sama. Jadi kayak gini. Ya, Yes. Nah ini masing-masing prosesnya ya itu juga contoh di sini setiap langkah di sini ada proses ya. Siswa mengalami kesulitan memahami materi. Di sini misal tidak ada konsep matematika dari berarti kamu belajar informatika bingung tanya Pak Guru. Nah, itu namanya kamu kan menemukan kesulitan tidak paham materi matematika. Lanjut, pas saya belajar, kalian tanya apa yang dimaksud dengan informatika. Kalian bisa melalui aplikasi Bini atau apa. Setelah itu, mulai menganalisis kesulitan. Tugas kalian kelompok adalah memahami terus ini dijelaskan. Sudah. Ya, bulan itu. Ya, masing-masing. Kenapa? Ketika ada pertanyaan ada cuma ini apa? Tapi bukan. Jadi prosesnya ini harus dilakukan. Jadi kamu bisa berkontribusinya, kita harus tidak. Kamu belajar bisa. Gak mau, bukan gak mau. Belajar gak mau karena emosi bisa.
dulu makanya dari tadi saya minta opsi biar kalian itu bisa maksimal. Sebenarnya ini pun sudah dinamakan flowchart ya, yang atas ini loh. Yang ini sudah dinamakan flowchart ini. Tapi kalau dibuat rute juga boleh. Nah ini ya langsung buatkan gambar flowchart gitu ya. Ini dia akan menggambarkan flowchart yang kita carikan di atasnya. Nah tapi syaratnya apa? Login dulu. Kalau nggak login kalian nggak bisa. Nah ini udah selesai nih. Ya login. Ada yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Hijau satu kalau bagus, yang penting dikumpulkan. Nanti besok saya nanti
Nah, pakai saya itu ya. Per hari itu AI mau diberikan gratis gambar 2 kali. 2 kali generate. Nah ini ya. Tuh, siswa mengajukan pertanyaan. Nah ini proyeknya kan udah saya nggak buat apa-apa, tapi sudah dijelaskan sama AI. Itu tugasnya kalian adalah memahami bagaimana cara kerjanya. Oh bisa. Ini tadi kan mencari jawaban untuk pertanyaan yang sulit, gitu ya. Siswa membagikan cara menyelesaikan persamaan kuadrat karena soalnya matematika. Kemudian AI membantu menganalisis masalah menyusun penjelasan. Terus AI menyajikan jawaban dan penjelasan. Siswa mencoba memahami jawabannya. Saya paham, saya masih proses loading, nggak paham. Terus siswa merespon, saya masih belum kembali lagi ke nomor 1. Kenapa kembali lagi ke nomor 1? Karena masih bingung nyari jawaban lain. Nah itu ada yang terjadi. Ya, ini namanya project. Ya, tinggal tahu-tahu dikasih penjelasan. Nah kan tadi proyeknya tadi 13, ya, selesai kalian sebenarnya. Proyeknya tadi 13. Tapi dia harus bisa. Nah ini loh yang namanya coding itu seperti ini. Apa ini? Saya contohkan ya, kamu kan buka itu ya. Ya. Coba bikin codingnya, coding Python. Biar kalian paham yang tadi. Gimana? Yes, benar sekali, sudah selesai. Bisa dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Judulnya apa? Itu udah kamu jawab. Nah ini ya. Loh, saya bikin coding, nanti ada yang bikin coding Python. Hah? Nah, ini tadi ada yang coba iseng-iseng pakai Python kode. Nah, ini saya buatkan ini ya. Ini saya copy, saya udah, tapi kalau punya belum ada aplikasinya, harus diinstal dulu. Ini dimasukkan kodenya, sudah jadi ya. Sudah. Nah, ini dimasukkan sini.
Nah, udah kan? Saya run. Simulasi AI. Saya simpan. Sudah? Ya. Yang silakan dikumpulkan. Gimana? Apa? Oh itu toh, pengen lihat itu tak? Deh. Dia masih harus dikasihkan apa namanya? Ada tambahan lagi. Ya benar. Ya, semuanya kalau teman-teman ini tadi sudah ngerjakan. Masukkan pertanyaan ke AI. Apa pertanyaannya? Nah, seperti itu. Nah, ini masih sederhana ya, yang di sini ya. Ini masih sederhana. Tapi kalau lebih sulitnya, kalau sudah masuk pelajaran algoritma, masih belum masuk kan? Masih kenapa? Ya, masih belum masuk babnya.
Ya, sudah benar. Sudah ditentukan ya. Kemudian ditulis sama Allah. Ya. Kita sudah berada di penghujung kegiatan kita hari ini. Karena ini tadi kan kita harusnya istirahat langsung. Saya refleksi sebentar dari pelajaran hari ini. Apa yang paling menarik? Bisa mendeteksi barang ya. Pak Rizky hari ini apakah menampilkan PowerPoint menggunakan AI? Ya, saya sudah menggunakan AI untuk presentasi pada hari ini. Nah, AI. Terus apalagi AI yang digunakan tadi? Copilot, Blackboard. Nah, banyak ya. Nah, ada beberapa punya tipikal khusus seperti Blackboard itu biasanya digunakan yang paling powerful untuk jadi pemrograman. Nah, ChatGPT itu powerful untuk bikin bantu kita kehidupan sehari-hari. Sama ChatGPT sama Copilot. Terus misal ya, ketika kita belajar AI, apa yang bikin khawatir? Jadi malas belajar ya? Malas belajar ya? Kurang apa? Kurang apa namanya? Malas belajar ya? Malas belajar, malas cari sesuatu hal yang baru karena semuanya udah dirangkum sama AI ya. Nah, terus gimana biar kita nggak bisa digantikan sama mereka? Ada nggak kekhawatiran lain selain itu? Nggak tahu. Nah itu loh yang hal penting, hati-hati ketika berinteraksi dengan AI. Untung kita di sini tadi tidak ada yang upload foto, tidak ada yang upload yang lain-lain. Semakin banyak privasi yang kita umbar ke AI, semakin mereka tahu pribadi kita, adalah di rumah. Jadi kalau ngobrol sama AI, yang penting-penting aja, tugasnya apa dan sebagainya. Jangan informasi pribadi di upload. Nah, kenapa ya itu tadi? Yang kedua, bisa jadi informasi yang disebutkan di sini bias. Tahu nggak bias itu maksudnya apa? Apa? Tidak sesuai. Jadi semuanya dicek lagi. Udah nyoba di Grok, nyoba di Copilot, nyoba di ChatGPT, dipadankan datanya. Oh sudah analitik 80%. Nah kita olah lagi. Jangan langsung di copy paste, tapi diolah lagi. Jadi semuanya itu sebagai pembagian. Nah kalau kita menggunakan AI terlalu sering, akan terjadi namanya ketergantungan. Itu ya. Jadi tolong ketika menggunakan AI itu digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai dasar informasi, karena masih banyak biasnya. Kita tanya, ada yang tidak dijawab juga tadi. Nah itu namanya mereka belum belajar sampai situ. Data yang dimasukkan tidak sampai situ. Jika kamu bisa menciptakan AI, apakah kamu mau belajar membuatnya? Contoh nih, AI itu bukan sekedar ChatGPT. Yang kamu baca tadi hanya ChatGPT. Kita kemarin sudah lihat film namanya Startup. Apakah AI itu hanya ChatGPT? Apa contohnya AI berikutnya? Deep AI ya. Seperti gambar pengenal wajah. Siapa tadi? Teachable machine yang kita pakai tadi, pengenal wajah. Nah, terus ada lagi kereta otonom, Uber, taksi online berbasis robot. Nah, tahu ya? Nah, itu namanya AI. Apakah kalian mau belajar seperti itu suatu hari nanti? Nah, karena apa?
transformasi pendidikan sama dunia hari ini semuanya harus bekerja sama dengan seperti itu. Ada yang perlu dikumpulkan ini tadi tugasnya? Sudah semua? Sudah? Sudah semua ya? Tinggal satu. Baik, nanti ini diselesaikan ya. Nah, ini saya tutup dulu videonya ya. Terima kasih untuk hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya luar biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.